Oh, Bu. Iki loh, ya Allah. Halo. Tahun. Masih 14. Menurut apa ya? Masih bisa apa ya? Oke, ada yang mau ditunggu lagi? Apakah ada yang mau ditunggu lagi atau kita mulai saja? Mengingat waktu, ini sudah 11 orang di dalam ini. Di grup itu isinya 20-an nggak salah. 24, 25 sama saya. Mulai aja. Oke, oke kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Uh, Bersyukur kita ucapkan kepada Allah SWT, kita masih sempat berkumpul di Zoom meeting dalam agenda belajar bareng mahasiswa UT ya, di mana pada mata kuliah pengantar matematika, pada mata kuliah ini dikhususkan untuk prodi S1 matematika sepertinya. Bentar ya.
Bentar ya. Saya ada sebentar urusan sebentar. Saya sebaiknya kembali lagi. Ini zoomnya left apa AFK sebentar. Oke, saya kembali lagi di sini pada pertemuan ini. Di sini selamat datang kepada mahasiswa baru periode 2023 genap ya. Di sini boleh tahu di sini semuanya mahasiswa baru atau ada yang mengulang juga mata kuliah ini. Apakah ada? Gimana? Mohon responnya di kolom chat juga boleh. Aku baru, Kak. Baru ya? Oh, baru semua ya. Oke, selamat datang ya di sini sebagai keluarga Matematika UT. Nah, di sini perkenalkan dulu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Rahmat Kodri, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Pekanbaru. Ya, UPBJJ Kota Pekanbaru. Saya di sini emang bukan mahasiswa dari awal semester 1 enggak ya. Saya sempat pindahan ya, misalnya pindahan RPL lah. Saya ngambil RPL, rekoneksi pembelajaran lampau. Kebetulan mata kuliah ini, pengantar matematika ini, di mana di perguruan tinggi sebelumnya sudah, kalau ditinjau dari segi materi itu isinya bersama, tidak beda jauh. Maka dalam hal ini, kebetulan ada yang mau minta apa, direkomendasikan saya sebagai tutor dalam hal ini, maka saya siap untuk dalam hal itu. Makanya mudah-mudahan dengan yang saya ajarkan itu bisa menjadi bermanfaat. Mungkin rekan-rekan sekalian bisa mengerti apa yang saya ajarkan mudah-mudahan ya. Mungkin kalau boleh tahu dari mana-mana saja nih yang hadir pada malam ini. Bekasi. Oke. Aku PBJJ Makassar, Kak. Wow, Makassar dong. Pasti ini uang Sulawesi Dari nih. dari Surabaya. Oh, Surabaya. Oke, oke. Mantap, mantap. Mungkin di sini sudah apa namanya? Ini rata-rata mengambil SIPAS atau non? Sipas kalau aku, Kak. Rata-rata SIPAS ya. Oh, non SIPAS. Non SIPAS berarti ambil padat 20 ya? 20? Masya Allah. Ngambil apa itu, Stefanus? Kalau semester 1 2 itu sudah 20 SKS itu minimal. Minimal maksimal. Kalau sudah masuk semester 3 ke atas baru bisa 24. Oh, sistem informasi. Oh, berarti ada ya bukan hanya di matematika murni saja ya, berarti ada di prodi lain. Oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Oke, oke. Rata-rata mahasiswa baru semua ya. Di sini ada yang mengulang, Kak Dwi Pita. Kenapa bisa mengulang, Kak? Kenapa bisa mengulang? Saya juga mengulang, Kak Pramadana Gemarianto. Apakah karena ujiannya atau gimana? Mungkin ada juga nih sekarang nih lagi kemarin-kemarin kan isu-isunya apa namanya itu? Ya nilainya Nah, masalah ini tak error tak apa. Ada juga yang gitu permasalahannya. Ternyata setelah mungkin ada yang membuat laporan ke Halo UT mungkin
Rupanya nilai UASnya kurang dari 30. Ya, gitu. Nasib deh. Itulah nilai mutlak tuh, jadi kalau udah keluarkan nilai itu, kecuali nilainya belum keluar. Kalau belum keluar masih mending daripada nilai E yang dikeluarkan. Nah, gitu kan. Oke. Di sini ini baru 10 ya. 10 orang, taruhlah 20-an ya. Karena sini ini kan baru grupnya, ini grup baru. Jadi belum tahu semuanya. Mungkin mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang kenal sama temannya kalian jumpa kan sesama mahasiswa, boleh aja di-share ke grupnya itu. Boleh di-share. Kalau mau di-invite tuh melalui Kak Itiah itu adminnya itu. Boleh juga. Karena kecelakaan, innalillahi. Kecelakaan, bukan kecelakaan makanya tidak ke ujian gitu ya. Oh, kapan kena kecelakaannya ini? Dua tahun lalu seingat saya. Oh, berarti ini sempat mengulang ya. Baru sempat mengulang sekarang ya. Oke, tak masalah. Yang penting ya kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, tetap dilindungi oleh Allah SWT dalam hal aktivitas apapun. Karena sekarang ini kita nggak tahu apa yang terjadi di kedepannya kan, di masa yang akan datang. Jadi dalam hal ini kita harus tetap waspada lah di sekeliling kita ini. Oke, tanpa memperpanjang basa-basi, kita langsung aja inti kita, yaitu pada perkuliahan mata kuliah pengantar matematika. Oke, saya buka dulu, saya screen tentang mata kuliah ini. Saya mengambil dari RBV ya, karena saya tidak punya, saya kebetulan ini mata kuliah ini dikonversi dan alhamdulillah lulus mata kuliah ini, lolos konvensi, jadi aman. Kemudian pada isinya ini, kalau kita lihat dari isinya, kita punya 9 modul, di mana mata kuliah pengantar matematika ini ada 9 modul. Yang pastinya itu ada 3 SKS, 3 SKS ya, satu mata kuliah ini yang akan diampu oleh mahasiswa itu sendiri selama 1 semester. Nah, di sini kita sudah bisa mengansur-ngansur, kita mempelajari materi ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan mengerti. Di sini ada 9 modul. Yang pertama yaitu tentang himpunan dan operasinya. Kemudian yang kedua, berbagai jenis himpunan, bilangan, dan operasinya. Modul 3, logika. Modul 4, sistem bilangan real. Yang kelima, relasi. Yang keenam, fungsi. Yang 7, berbagai sifat fungsi. Yang kedelapan, himpunan terbilang, bilangan kardinal, dan himpunan terhitung. Yang 9 yaitu metode pembuktian. Nah, rata-rata pada 9 modul ini materi dasarnya dulu. Ini materi dasar yang pernah kita belajar di SMA. Rata-ratanya seperti itu. Oke. Dalam hal ini kita lanjutkan. Ini tinjauan mata kuliah ini. Bentar, agak apa ya? Mungkin kita lihat dulu ya isi-isi tinjauan mata kuliahnya. Mata kuliah pengantar matematika merupakan jembatan antara matematika informal dan dengan matematika formal, atau secara praktis jembatan antara matematika di SLA, sekolah lanjutan atas, yang nama sekarangnya SMA ya, dengan matematika di semester pertama di perguruan tinggi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diperkenalkan kepada konsep-konsep dasar
yang merupakan batu pembangun atau building block matematika, sehingga mahasiswa diharapkan tidak mengalami kesulitan dalam pelajari mata kuliah kalkulus, aljabar linier, analisis geometri, dan mata kuliah lanjut lainnya. Untuk itu mata kuliah pengantar matematika ditawarkan pada semester pertama. Nah, dalam hal ini mata kuliah pengantar matematika inilah sebagai benteng kita untuk bisa mempelajari kalkulus, geometri, analisis real, maupun belajar aljabar linier. Nah, di situ tuh kita punya benteng di sini. Kita harus tahu dulu dasar-dasarnya apa. Contoh sederhananya gini, kalau kita mau belajar tentang penjumlah apa namanya tuh, kita harus punya dasarnya dulu. Misalnya kita di SD kan kita belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kan gitu kan. Nah, di situ kita punya benteng gitu. Kita harus punya benteng untuk mempelajarinya. Oke, ini penjelasannya sekilas di sini. Nah, kalau mengenai ringkasan isi materi yang 9 modul nih, kita punya masing-masing ada 2 KB atau kegiatan belajar dari 9 modul. Yang pertama yaitu membahas tentang konsep himpunan, jenis-jenis himpunan, kesamaan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, dan bla 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 sekian. Dan selanjutnya, silakan nanti dibaca di RBV-nya masing-masing. Ini nanti baca sendiri. Ya, kita lanjutkan modul 1. Oke, kita bahas dulu modul 1 aja dulu. Kita nggak usah terlalu berat-berat kali kita bahas. Kita bahas yang ringan-ringan saja dulu. Tentang modul 1 nih, tentang himpunan dan pengoperasinya. Nah, mungkin kita perlu tahu dulu dasarnya apa sih arti dari himpunan. Kita perlu mengetahui apa sih arti dari himpunan itu sendiri di dalam matematika itu. Nah, himpunan di sini kalau kita definisikan itu adalah pengelompokan dari objek-objek dengan karakteristik yang dinyatakan dengan jelas. Kejelasan karakteristik ini diperlukan agar dapat dipelajari dan dikembangkan tanpa menimbulkan keraguan. Konsep himpunan banyak digunakan dan dijumpai berbagai bidang. Bukan di bidang matematika saja, tapi juga di bidang lainnya. Nah, kalau kita lihat pada kegiatan sehari-hari, himpunan itu bisa digunakan secara langsung maupun tidak langsung ya. Kalau kita ambil contoh, mungkin ada nanti kita ambil contoh nanti. Nah, kita bahas dulu teorinya dulu. Nah, di sini teori himpunannya merupakan landasan konsep matematika untuk relasi, fungsi urutan, dan lain-lain yang banyak digunakan dalam kalkulus, analisis, aljabar, geometri, dan lain-lain. Nah, ini masih pembukaan fisika ini. Ini pembukaan ya, pendahuluan. Nah, ini silakan Anda baca sendiri. Nah, di sini untuk pada sub materinya nih ada berapa ini? Kita harapkan mampu memahami. Yang pertama, menjelaskan pengertian himpunan. Yang kedua, menuliskan himpunan dengan cara mendaftarkan anggotanya. Yang ketiga, menuliskan himpunan dengan cara menyebutkan ciri-ciri atau penjelasan anggotanya. Yang keempat, kesamaan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, komplemen himpunan, himpunan kuasa, himpunan bagian, komplemen himpunan kuasa, dan koleksi himpunan kuasa. Operasi gabungan, irisan, selisih simetri, dan perkalian kartesius. Mengoperasikan gabungan, irisan, selisih simetri, dan perkalian kartesius beberapa himpunan. Menjelaskan hukum-hukum atau sifat-sifat atau sifat-sifatnya ini berupa idempotent, asosiatif, komutatif, distributif, identitas, komplement, De Morgan. Himpunan ya, himpunan ini. Kemudian membuktikan hukum-hukum atau sifat-sifat sederhana himpunan serta menjelaskan perkalian kartesius sebagai dasar menggambar grafik. Oke, kita lanjut di sini. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu tentang pengertian himpunan. Nah, pengertian himpunan di sini, nah kalau kita arahkan ke kehidupan sehari-hari, misalnya ada duku, ini contohnya dagangan duku.
duku ini 30.000 per kilo. Ada yang 25, ada yang 20. Para pedagang tersebut melakukan pengelompokan berdasarkan besar kecilnya ukuran duku. Ada yang duku besar, ada yang duku sedang, ada duku kecil. Nah, itu berdasarkan kualitas ya. Nah, yang duku besar ini dikategorikan kualitas bagus, duku sedang kualitas sedang, duku kecil kurang bagus. Nah, kalau kita tidak secara tak sadar, itu pedagang itu telah menggunakan konsep himpunan. Kenapa? Karena dia sudah mengelompokkan duku-duku, sudah menentukan mana ukuran yang besar, mana ukuran sedang, mana ukuran kecil. Ini kan di dalam satu lapak itu, satu meja itu dia masih acakan itu, ada yang ukuran besar, ada ukuran kecil, atau ukuran besar. Nah, itu kita bagi itu, kita kelompokkan. Nah, disitulah dipahami konsep himpunan, itu maksudnya. Nah, makanya kalau pembahasan yang lebih formal di sini kita definisikan sebagai ini. Himpunan itu adalah sekumpulan atau sekelompok objek yang memiliki ciri yang sama yang dinyatakan dengan jelas. Coba kita lihat dulu kata-katanya itu. Kata-katanya ciri yang sama dan yang dinyatakan secara dengan jelas. Nah, kalau kita lihat ilustrasi tadi, itu cirinya itu apa? Yaitu kualitas duku itu. Kualitas duku itu ada kualitas bagus, ada kualitas sedang, atau ada yang kualitas kurang bagus. Nah, itu yang dinamakan ciri yang sama yang dinyatakan dengan jelas. Itu maknanya itu penekanan dari konsep himpunan. Nah, itu. Kalau berdasarkan kualitas duku tersebut memunculkan himpunan duku besar, duku sedang, dan duku kecil. Masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nah, di sini bisa juga nih contoh. Contohnya seperti ini juga bisa. Himpunan semua mahasiswa universitas terbuka yang terdiri 500.000 orang. Di sini yang menjadi ciri yang sama adalah siapa objeknya? Ya ini, semua mahasiswa universitas terbuka gitu. Itu objeknya. Nah, jadi mahasiswa ini kan bermacam-ragam. Ada yang dari Medan, ada yang dari Aceh, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Padang, ada yang dari Jawa sana. Kan banyak itu kan. Nah, itu yang dinamakan objek himpunan ya. Kemudian contoh selanjutnya itu, nah bisa juga seperti ini. Himpunan mahasiswa UT yang registrasi mata kuliah pengantar matematika terdiri dari 150 orang mahasiswa. Nah, penekanan di sini apa? Objeknya apa gitu. Kita lihat objeknya. Apakah objeknya yaitu mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar matematika. Itu objeknya kan, itu sama semua. Itulah yang dikatakan himpunan. Ada juga lagi pengelompokan lainnya. Kalau pada umumnya secara matematika bisa juga seperti ini. Himpunan semua bilangan asli yang lebih kecil dari 10. Nah, kecil dari 10 ini jelas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Itu bilangan asli. Apakah setengah itu masuk ke dalam bilangan asli atau enggak? Setengah itu masuk enggak? Tidak kan? Nah, tidak. Maka dalam hal itu yang permintaannya itu targetnya apa? Objeknya siapa? Kan bilangan asli. Bilangan asli itu berapa-berapa saja gitu. Makanya di 1,5 tidak masuk dalam objek himpunan bilangan asli. Seperti itu. Nah, masih banyak contoh-contoh lainnya. Oke, selanjutnya untuk tentang cara penulisan dan simbol-simbolnya. Kalau himpunan umum bisa itu kembali kepada bebas kita ya. Pada umumnya kalau himpunan dia penggunaan huruf kapital pada huruf abjad. Nah, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, huruf kapital bebas. Nah, kalau khusus yang himpunan khusus ini contohnya seperti himpunan bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan cacah, bulat, rasional dan sebagainya. Nah, itu bisa
dia ada punya notasi tersendiri kan gitu. Seperti ini. Nah, kalau kita tahu bahwa bilangan prima bisa disimbolkan dengan P yang semacam ini, kemudian ada komposit, itu disimbolkan K, asli itu N, cacah itu C, bulat itu Z, rasional Q, irasional I, IR, rasional, real itu R, dan kompleks itu C. Ini C ini kompleks ya. Ini kalau cacah CA. Tapi membedakan ini ada perbedaannya. Kalau objeknya dapat ditulis dengan huruf kecil, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Bisa juga dengan angka. Kita lihat nih, ada dua versi ya. Cara penulisan dalam himpunan. Yang pertama menjelaskan berdasarkan ciri-cirinya. Misalnya himpunan A. Himpunan A itu adalah X sedemikian sehingga penjelasan dari ciri-ciri objek X dan bla 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 bla, apalah itu kan. Yang kedua kita lihat sini. Mendaftarkan objeknya di dalam kurung kurawal. Misalnya A ini kan kurung kurawal ini masuk ini kurung kurawal. Kurung kurawal. Itu kurung kurawal. Nah, bikin itulah konsep himpunan. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini. Apabila kalau kita ini ya, contohnya himpunan M, di mana M itu adalah mahasiswa UT. Nah, ini contohnya kita lihat di share screen ini. Nah, kalau kita notasikan ke dalam himpunan, maka akan jadi seperti ini. Kita lihat ya. Contoh, kita lihat M adalah di mana M1, M2, M3 sampai M500. Nah, kalau kita lihat, ini kan mahasiswa UT ini kita nggak tahu berapa banyak. Nah, itu kan kurang praktis kalau kita tulis semuanya kan. Itu kan kurang praktis kalau kita tuliskan semua. Dimulai dari M1, M2, M3, M4, M5, M6 sampai M500 kan panjang kali kita bikin di dalam kurung awal. Makanya kita ringkaskan saja menjadi M1, M2, M3 sampai titik-titik ini. Nah, sampai M500. Misalnya 500.000 mahasiswa. Kita ringkas gitu dalam notasi himpunan. Nah, kita lihat di sini yang B, K itu adalah X demikian sehingga di mana X mahasiswa UT yang registrasi pengantar matematika. Nah, kita misalnya ada 150 nama misalnya nama mahasiswa. Tidak ada M1, M2, M3 sampai M150. Kalau kita tulis kurang praktis. Kalau kita tulis semuanya. Kan gitu kan? Kenapa? Gak mungkin lah kita bayangin aja lah kita nulis di dalam buku. Kita pasti mager tuh nanti. Ini tulis dari M1 sampai M150 penuh buku satu halaman baru kelar. Gitu kan? Makanya kita ringkas menjadi M1, M2, M3 sampai M150. Nah, itu dia ya. Kemudian yang C, X demikian sehingga X bilangan asli yang lebih kecil dari 10. Bilangan asli yang lebih kecil dari 10 jelas ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian selanjutnya H. H di mana X-nya demikian sehingga X itu huruf abjad. Nah, huruf abjad yang kita ketahui adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Nah, itu dia. Kalau kita tulis dalam himpunan, kan ribet itu. Kurang praktis kerjaan kita. Kita bikin aja semuanya A, B, C, D, E, panjang kan. Nah, kita singkatkan saja juga boleh. Maka kita tulis A, B, C, titik, Z. Dah cukup itu. Itu lebih praktis dalam notasi himpunan. Selanjutnya V. Mana X demikian sehingga X huruf hidup atau nama lainnya huruf vokal. Ini kita tahu huruf vokal ada 5. A, I, U, E, O. Sisanya huruf konsonan. Sehingga kita tulis dalam himpunan V sama dengan kurung kurawal
A, I, U, E, O. Jadi seperti itu ya, dalam notasi himpunan. Sebelum masuk poin C, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau saya sejauh ini belum ada, Kak. Oke, mantap. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Anggota, bukan anggota, dan himpunan kosong. Nah, yang dari tadi kita belajar kan itu baru isi-isinya ya, isi-isi seputar himpunan. Tapi kita belum tahu yang apa, baru sekilasnya baru. Sekilasnya Anda. Ini emang anggotanya gitu. Ini anggotanya nih. Sebenarnya ini udah masuk anggota. Objek-objeknya sudah kelihatan. Nah, sekarang kita memperjelaskan lagi gitu. Maksudnya anggota itu gimana? Kita tahu anggota ini nih, A, I, U, E, O ini anggota nih semuanya. Tapi kita perlu penjelasan yang lebih detail lagi, maksudnya gimana? Nah, suatu objek yang termasuk di dalam himpunan itu disebut anggota atau nama lainnya unsur ya. Atau nama lainnya elemen. Nah, kalau pada dalam bahasa matematika yang pada umumnya itu elemen. Elemen, unsur juga bisa. Anggota. Nah, tiga ini bisa dipakai istilah ini bisa dipakai. Kalau lebih familiarnya itu anggota. Anggota lebih familiar. Anggota sama elemen itu familiarnya. Kalau kita lihat diberikan notasi seperti huruf E ya, yang tertera di sini. Nah, ini bisa dipakai tiga istilah ini. Yang tidak termasuk dalam, sedangkan yang tidak termasuk dalam himpunan itu disebut bukan anggota, bukan unsur, atau bukan elemen. Diberikan notasi yang sama kayak simbol tadi, tapi digaris miringkan simbol itu. Nah, sehingga dari anggota tadi yang bukan anggota, maaf, himpunan yang tidak memiliki. Jadi di sini ini simbolnya ya, tidak terlibat dalam, bukan anggota himpunan itu. Untuk mempermudah pemahaman nanti kita lihat contoh selanjutnya. Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota itu disebut himpunan kosong. Nah, notasinya seperti ini. Notasinya seperti ini ya. Notasi seperti ini, V, A, I, W, O. Contohnya, jika V sama A, I, W, O, maka A termasuk dalam V. Betul kan? A elemen V. Apakah ini huruf A ini anggota dari himpunan V? Betul atau tidak? Betul. Betul. Kemudian I, U, E, O juga anggota dari himpunan V. Betul kan? Betul. Nah, seperti itulah penggunaan dari simbol anggota atau elemen atau unsur juga bisa. Nah, tapi kita di sini ada, ini kita ketahui himpunan V itu A, I, W, O. Tapi kita menyebutnya B. B itu bukan anggota V. Kenapa? Karena di sini himpunan V ini kita sebutkan di sini adalah huruf-huruf vokal. Sedangkan B tidak termasuk huruf vokal. Makanya ditulis B bukan anggota V. Nah, di simbol seperti ini. Dan juga C, D, F, G, H, J bukan elemen V. Jadi seperti itu. Begitu juga contoh selanjutnya. Jika N sama dengan 1, 2, 3 sampai 100, hingga 100, maka 2 juga anggota N. 2 ini termasuk himpunan N, anggota dari himpunan N. Dan juga 4, 7, 10, 100 juga termasuk anggota N. Nah, sedangkan negatif 1 bukan anggota N. Kenapa? Karena objek yang dari himpunan tersebut tidak terlibat, tidak ada dalam anggota ini, bukan anggota dari N. N ini yang disebutkan hanya 1, 2, 3 sampai 100. Nah, begitu juga dengan setengah, 101, negatif 5 bukan anggota dari N. Nah, selanjutnya, betul ya? Nah, selanjutnya himpunan kosong
sama dengan X, di mana X bilangan asli lebih kecil dari 1. Karena bilangan asli paling kecil adalah 1. Kenapa dikatakan himpunan kosong? Karena gini, bilangan asli kita tahu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Apakah ada bilangan asli di bawah dari 1? Lebih kecil dari 1? Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Makanya dikatakan itu himpunan kosong, tidak punya anggota. Tidak memiliki anggota. Berbeda dengan yang A dengan B tadi. Nah, itu B. A dengan B. B tadi bukan anggota. Juga terlibat gitu. Ada yang bertanya seperti ini? Apakah ada? Boleh ditanya kalau misalnya ada yang bingung. Ada? Oh, betul. Tidak ada. Kita lanjutkan. Ini kita lihat di sini tentang himpunan berhingga juga disebut. Himpunan terhingga dan tak terhingga. Kalau saya bisa juga disebutnya himpunan berhingga tak berhingga. Bisa juga. Nah, kita lihat di sini maksudnya apa sih istilah dari dua kata itu? Istilah himpunan terhingga dan tak terhingga atau keterhinggaan dibatasi pada pengertian yang sederhana, yaitu dikaitkan dengan banyaknya anggota atau unsur himpunan tersebut. Nah, untuk pembahasan lebih dalamnya akan dibahas pada modul 8 BMP. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, kita bahas sekilas. Nah, suatu himpunan disebut terhingga, istilah lainnya bisa berhingga atau hingga, apabila banyaknya anggota terhingga. Maksudnya apa sih? Yang bisa dihitung. Bahasanya gitu, bahasa halusnya. Banyaknya anggota yang bisa dihitung. Makanya dikatakan himpunan itu himpunan berhingga. Kita lihat contoh. Himpunan A ada 2, 4, 6, 9. Itu termasuk himpunan berhingga. Karena himpunan A ini memiliki 4 anggota. Jadi seperti itu. Selanjutnya, himpunan B. Himpunan B ini di mana X demikian sehingga X yang memenuhi persamaan 2X sama dengan 4. Siapakah B? 2X sama dengan 4 jelas ya, X-nya itu 2. Maka dikatakan B itu adalah 2. Nah, di mana B itu termasuk juga himpunan berhingga karena dia hanya memiliki satu anggota, di mana persyaratan di sini adalah X yang memenuhi persamaan 2X sama dengan 4. Yang memenuhi 2X sama dengan 4 itu hanya 2. Hanya satu anggota. Nah, itu termasuk himpunan berhingga. Kemudian di sini ada C. C ini bilangan cacah ya. Kompleks. Kompleks itu apa ini? Anggaplah himpunan C ya. Himpunan C aja, bukan kompleks. Kita tidak bahas yang lebih khususnya. Kita bahas yang lebih umum. Nah, ada simbolnya. Ini himpunan C di mana 1, 2, 3 hingga ke N. Nah, hingga ke N. Itu termasuk himpunan berhingga. Kenapa? Karena dibatasi oleh banyak N-nya buah. N buah ini nggak tahu sampai ke berapa. Bisa 10, bisa 20, bisa 30. Nah, makanya dibatasi dengan simbol N. Itu termasuk himpunan berhingga. Apa sih bedanya dengan yang kenapa tidak tak berhingga? Nah, mungkin kita lihat contoh selanjutnya nanti. Kita lihat yang selanjutnya. Mungkin masih bingung, mungkin ada yang bingung juga kenapa nggak dikatakan tak berhingga, karena kan N gitu. Nah, kita lihat nanti contoh selanjutnya. Nah, di sini NG bilangan bulat genap ya. Bilangan bulat yang genap itu ada 2, 4, 6 sampai 20. Nah, ini termasuk himpunan berhingga. Nah, ini dari poin C ini kita dapat penjelasan dari poin D. Nah, di sini ada 2, 4, 6 sampai 20. Termasuk himpunan berhingga karena dia memiliki anggota yang bisa dihitung. Yang dibatasi ya. Himpunan berhingga ada 10 gitu. Kita hitung pun masih bisa hitung pakai jari.
Di mana letak perbedaannya itu antara poin C ini, kenapa tak dikatakan tak berhingga, kenapa disebut berhingga gitu kan. Nah, kita untuk mempermudah pemahaman, kita cek di konteks di sini selanjutnya, yaitu konsep himpunan tak terhingga. Himpunan itu dikatakan tak terhingga apabila anggotanya tak terbatas atau tak terhingga. Tidak disebutkan batasnya gitu. Bagaimana pemahamannya? Kita lihat contoh di sini. N, bilangan asli. Contohnya N ya, bilangan asli di mana 1, 2, 3 sampai seterusnya himpunan semua bilangan asli. Nah, di belakang 3 masih dapat diteruskan 4, 5, 6 dan seterusnya tak berakhir. Nah, itu maksudnya himpunan tak terhingga. Pada umumnya himpunan tak terhingga itu biasanya itu menggunakan khusus gitu. Himpunan yang khusus seperti himpunan bilangan asli, bilangan kompleks, bilangan irasional, dan seterusnya. Pada umumnya kita bisa menggunakan seperti itu. Makanya dikatakan di himpunan-himpunan khusus itu dikategorikan tak terhingga ya, karena tidak memiliki batas ya. Kalau kita langsung gunakan himpunan gitu. Nah, selanjutnya kita cek di sini yang B, di mana H sama dengan X demikian sehingga X sama dengan 1/N dan N bila anggota bilangan asli. Kalau kita lihat, mulailah N itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Mas input N ini. 1/1, 1/2, 1/3, dan seterusnya. Itu menjadi 1/2, 1/3, dan seterusnya. Ini kan 1/3 ini masih bisa kita lanjutkan angka ini. Kita lanjutkan sampai tak terhingga. Nah, itu dikategorikan himpunan tak berhingga. Jelas ya? Nah, begitu juga dengan sini N1 di sini, di mana ini bilangan ganjil. Dicantumkan bilangan ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya. Itu bilangan ganjil. Nah, kalau kita teruskan itu nggak akan ada jumpa-jumpa itu. Bisa aja sampai jutaan, 1.000.000, 1.000.000, 1 miliar, 1, nggak akan jumpa-jumpa itu. Kalau kita tidak membatasi, kita bikin sampai tak terhingga, nggak akan jumpa sampai triliun, sampai kuadriliun pun nggak akan jumpa itu. Begitu juga dengan N2 atau bilangan genap. Sama. Ini sama contoh yang lain juga sama. Masih banyak lagi contohnya. Pada intinya, himpunan berhingga dan tak berhingga itu terletak dari banyaknya anggota. Apakah anggota itu dibatasi atau tidak? Nah, di situ peninjauan yang lebih kuatnya. Selanjutnya, ini tentang himpunan semesta, himpunan bahagia, dan komplement. Sebelum memasuki poin E, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada? Kayaknya belum lagi, Kak. Ntar kalau tiba-tiba ada bingung nanya. Oke, boleh. Jangan malu-malu di sini, santai aja. Tidak usah bawa pening. Kita sama-sama belajar. Saya juga belajar kok. Saya juga belajar. Kadang saya ada yang kurang, kadang tanya-tanya. Bertanyalah, jangan memalu. Kalau jumpa dosen langsung itu lebih greget lagi. Nah, ini kan masih sauti ini kan bisa dibilang kan mau jumpa dosen kan nggak mungkin full online. Ada yang juga yang tetap muka ngambil bisa jadi. Ada yang mengambil TTM mungkin di sini ada yang ngambil SIPAS. Apakah ada yang mengambil TTM? Biasanya kalau mata kuliah yang semacam masih umum ini masih bisa TTM ini. Tapi entahlah ya, tadi buka roomnya tidak ya. Kebanyakan tuton di sini. Pokoknya intinya itulah. Kita jangan, kalau misalnya ada bingung, bolehlah tanya teman-teman di sini. Ini kan pada baru semua nih kan. Jadi perbanyaklah mencari relasi, ya carilah teman-teman yang bisa membawa perubahan ya. Membawa perubahan untuk lebih baik lagi kan gitu. Ngambil SIPAS non TTM.
Oh, berarti online tuh. Ini saya heran, saya bingung juga nih, apa bedanya SIPAS non TTM dengan SIPAS online? Apa perbedaannya? SIPAS full online dengan SIPAS non TTM. Padahal kan kalau saya pahami SIPAS non TTM ini kan menjelasnya kan tidak ada tatap mukanya itu. Apakah ada perbedaan atau tidak? Oke, oke. Tak ada lagi, tak ada mau tanya, kita lanjutkan dulu. Kita lihat. Selanjutnya yaitu himpunan semesta, himpunan bagian, dan komplemen. Pada dasarnya, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang menjadi konteks pembicaraan atau semesta ya. Itu yang dikatakan himpunan semesta. Apabila didefinisikan secara formal sebagai berikut. Himpunan semesta diberikan notasi S adalah himpunan yang memuat semua anggota yang sedang menjadi konteks pembicaraan. Itu bahasa umumnya. Nah, maksudnya bagaimana sih kita bisa memahaminya? Untuk mempermudah pemahamannya, kita lihat contoh. Ini banyak nih, ada 9. Kita lihat himpunan S terdiri dari anggota A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai Z. Itu termasuk juga himpunan semesta. Kenapa dikatakan himpunan semesta? Karena himpunan S itu memuat anggota-anggotanya berupa huruf. Jadi konteksnya itu semuanya isinya huruf semua. Itu maksudnya. Apa yang kita bahas dalam anggota himpunan S itu apa sih yang kita isinya itu, kita lihat isi himpunannya itu apa kan gitu kan. Nah, selanjutnya pada poin B, V, himpunan V vokal A, I, W, O. Nah, itu juga termasuk himpunan semesta. Nah, karena konteks pembicaraan sini adalah huruf vokal. Begitu juga dengan B. Nah, ada kadal, singa, sapi, kerbau, apalagi kucing, kucing, cicak, ular dan sebagainya. Itu juga termasuk himpunan semesta. Karena anggota B itu yang dibahasnya ini umumnya itu seputar tentang hewan, ya. Nah, begitu juga dengan nih BB-nya. Nah, ada ternyata antar kadal, singa, sapi dan seterusnya sampai ular itu baru tentang hewan. Itu yang pada umumnya semuanya. Ada hewan yang jinak, tapi kan ada cabangnya lagi. Ada yang hewan buas, ada hewan ternak atau hewan hewan apa namanya, hewan jinak dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini BB, singa, harimau, beruang dan seterusnya. Itu termasuk juga himpunan semesta karena yang dibahasnya itu adalah kita lihat hewan-hewan ini hewan buas gitu kan. Nah, begitu juga seterusnya dan seterusnya. Contohnya masih banyak lagi. Dan seterusnya. Itulah termasuk tentang seputar himpunan semesta. Selanjutnya tentang himpunan sama dan himpunan bagian. Himpunan sama di sini maksudnya adalah dua buah himpunan memiliki anggota yang sama-sama memiliki anggota itu juga. Maksudnya gimana? Kita lihat dulu definisinya. Dua buah himpunan A dan B dikatakan sama, bisa kita tulis A sama dengan B jika kedua himpunan memiliki anggota-anggota yang sama. Misalnya, anggota A berisikan 1, 3, 5, 7. Anggota B juga 1, 3, 5, 7. Nah, itu bisa dikatakan dua buah himpunan A dan B sama. Itu maksudnya. Nah, kita lihat selanjutnya. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B. Dapat ditulis A subset apa bacanya? Simbolnya seperti ini, kayak huruf C ada garis bawah.
Nah, apabila setiap anggota A juga anggota B. Yang ketiga, himpunan A dikatakan himpunan bagian sejati dari himpunan B. Bisa ditulis A subset C, subset B. Apabila A ini, tapi A tidak sama dengan B. Bagaimana maksudnya? Kita lihat di sini. Kita pahami dulu. Apabila A bukan himpunan bagian sejati dari himpunan B, diberikan notasi A. Ini notasinya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat definisi tadi, itu dapat disebut A sama dengan B jika ini A ini bilang A. Ini silakan dibaca nanti. Ini pembuktian yang jelasnya. Jadi seputar pengertian himpunan semesta dan himpunan bagian tadi, maka sesungguhnya pengertian himpunan semesta dan himpunan bagian tersebut relatif atau nisbi. Nisbi bahasa apa ini? Artinya tergantung dari konteks pembicaraannya. Nah, jadi himpunan bagian, himpunan semesta itu kita lihat dulu konteksnya seperti apa. Kalau misalnya tentang seputar tentang himpunan semesta, tentang himpunan itu isinya huruf vokal, ya huruf vokal kita bahas apa himpunan semestanya. Tapi kita masuk juga bagian dari tapi juga dikatakan sebagai himpunan bagian dari huruf S. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini. Ini kan himpunan P kan? P ini WO huruf hidup. Nah, kita ada juga termasuk himpunan bagian dari S. Karena juga S ini juga terlibat semua huruf abjad dari 26 itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk mempermudah pemahaman kita tentang seputar himpunan bagian dan bagian sejati, kita lihat contoh. Misalkan A234, B12345, C54321, D16. Periksa apakah A ini B, C ini A, B, C. B sama dengan C, A, subset C, D, subset B. Kita lihat di sini, jika diambil X elemen A, nah maksudnya ada 2, 3, 4, maka X juga B. Sehingga dikatakan A, ini B. Apa bacanya tuh? Bisa dikatakan A ini. Himpunan A, himpunan bagian dari B. Nah, itu ya. Berlaku jika himpunan A, anggota himpunan A juga sama dengan himpunan B. Walaupun ada perbedaan tipis-tipis. Kita lihat di sini, himpunan A ini kan cuma 2, 3, 4. Himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5. Pada hakikatnya, himpunan A dan B ini sama-sama memiliki anggota, yaitu 2, 3, dan 4. Makanya bisa dikatakan himpunan A itu himpunan bagian dari B. Gitu. Selanjutnya kita cek B. Yang poin B yaitu C, himpunan C. Apakah himpunan C himpunan bagian dari himpunan A? Kita lihat di sini, anggota kita misalkan Y ya. Y itu elemen dari C, di mana Y itu adalah C itu adalah 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat A. A itu ada nggak 1 dengan 5? Ternyata tidak ada. Ternyata 1 dan 1, 5 itu bukan elemen A. Sehingga dikatakan C bukan himpunan sejati. Bukan himpunan bagian sejati dari A. Jadi tidak berlaku himpunan C bagi himpunan bagian dari A. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya C. Nah, ini dia letak perbedaannya. Apa sih letak perbedaan dari himpunan bagian dan himpunan sama? Nah, di sini perbedaannya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, maksudnya yang sama tuh A sama dengan B itu adalah sama-sama milik anggotanya sama semua.
Himpunan A juga 5 anggota, himpunan B juga 5 anggota, isi anggotanya juga sama. Walaupun cuman perbedaannya terletak pada letaknya saja, pada urutannya. Nah, kita lihat di sini yang C. Jadi jika diambil X elemen B, maka X elemen C. Sehingga B himpunan bagian dari C. Juga termasuk. Sebaliknya jika diambil Y elemen C, maka Y elemen B. Sehingga C himpunan bagian dari B. Nah, karena B elemen himpunan bagian C dan C himpunan bagian dari B, maka kita simpulkan B itu sama himpunan sama C. Himpunan sama maksudnya sama-sama memiliki anggota. Anggotanya sama semua. Jadi seperti itu. Kemudian tentang yang D ya. Selanjutnya yang D, jika diambil X elemen A, maka X elemen C. Sehingga A himpunan A himpunan bagian dari himpunan C. Kita lihat di sini yang C ini kita minta A subset C. A himpunan bagian sejati dari C. Kita lihat definisi tadi. Himpunan bagian sejati dapat ditulis A subset C apabila A himpunan bagian B, tapi A tak sama dengan B. Maksudnya gimana? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. X itu elemen dari A. A-nya tadi adalah 2, 3, 4. X itu 5, 4, 3, X elemen C, di mana C adalah 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau kita tinjau, itu bisa kita simpulkan bahwa A itu juga himpunan bagian dari C. Nah, kalau kita ambil 1,15 itu elemen dari C, tapi 1 dengan 5 itu bukan dari A. Bukan anggota dari A. Maka kalau kita simpulkan A itu tak sama dengan C. Kan gitu kan? Maksudnya gitu. Kenapa? Di sini ada, kita tinjau, A ini kan sama dengan C kan? A itu ada 2, 3, 4, C juga ada 2, 3, 4. Nah, di C ini ada 1 dengan 5, tapi di A tidak ada anggotanya 1 dengan 5. Makanya dikatakan jika diambil 1,5 elemen C, tapi 1,5 bukan anggota dari A, maka dikatakan A tidak sama dengan C. Karena A himpunan bagian C dan A tidak sama dengan C, maka disimpulkan A subset C atau A himpunan bagian sejati dari C. Langkahnya sama kayak poin E juga sama langkahnya. Poin E di sini himpunan D itu D dengan B ya. Nah, di sini kita lihat 1 dengan 6, B 1, 2, 3, 4, 5, 6. B ini juga sama, antara B dan D memiliki anggota sama, yaitu 1. Kalau kita lihat, D ini ada anggota 6, tapi di B tidak ada anggota 6. Nah, ambil 6 itu elemen D, tapi 6 bukan anggota elemen B. Nah, kalau kita lihat, tarik ke poin B, D tadi, nah, kalau kita simpulkan, itu juga itu dikatakan tidak berlaku, itu karena hanya sedikit anggotanya sama 1. Kalau kita lihat di sini anggotanya tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Hanya 1 aja. Poinnya hanya 1 anggota. Jadi D bukan subset dari B. Maksudnya kita lihat di sini. Nah, ini dapatkan disebut A bukan subset dari B jika terdapat A elemen A tapi A bukan elemen B. Nah, kita lihat di sini. Jelas ya, kan jelas sekali nih. Apa sih bedanya dari poin D dengan E ini? Kalau poin D tadi, kebetulan anggotanya semuanya sama. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana?
Gini, perbedaannya antara poin D dan E. Kalau poin D, kita lihat anggota A-nya. Anggota A ini sama dengan anggota C. Sama-sama memiliki anggota yaitu 2, 3, 4. Sedangkan pada poin E yang kita bahas ini adalah di mana D, apakah kita membuktikan apakah D itu subset B? Kita lihat 6 itu memang anggota dari himpunan D. Tapi 6 juga bukan anggota dari himpunan B. Kalau kita lihat himpunan B dan D tidak semuanya sama. Jadi cuma hanya satu. Himpunan D ini 6 ini sudah jelas beda di B. Hanya satu anggota yang sama. Jadi dikatakan X itu bisa dibilang X itu X X tidak sama dengan B dan X bukan elemen B dan X itu bukan elemen D. Sehingga dikatakan A itu bukan himpunan bagian B. Himpunan D bukan himpunan bagian dari B. Nah, maka disimpulkan D itu bukan subset dari B. Jadi seperti itu. Untuk contoh selanjutnya bisa dicek masing-masing ya. Di RBV-nya masih banyak lagi nih. Mau kita bahas. Sebelum saya lanjut ke himpunan komplement, ada pertanyaan? Kak nanya Kak. Ya, Eh, boleh? siapa dulu? Siapa dulu? Siapa dulu nih? Tak dengar saya. Monggo siapa aja. Ya udah. Halo. Oke. Ya. Mohon izin untuk bicara pertama. Oke, saya sudah pahami dari penjelasan Bapak Ahmad ya. Tetapi ada hal yang kurang jelas bagi saya. Bukan kurang jelas sih, tapi ada yang kurang saya pahami, yakni mengenai himpunan bagian sama himpunan bagian sejati. Oke, kalau kita lihat contoh dari poin B, definisi 112. Ya. Oh, bentar. Poin A. A himpunan sejati dari Contoh ya. sorry lalat. Salah nomor. Kira lalat. Contoh untuk poin A, oke. Jika diambil X himpunan elemen dari A, maka X elemen dari B, sehingga A himpunan sejati dari B. Nah, kalau misalkan kita ubah A himpunan bagian dari B, apakah juga benar? Gitu loh. Intinya tuh apa perbedaan dari himpunan bagian sama himpunan bagian sejati? Contohnya A tadi loh. A Oke. himpunan bagian sejati dari B, apakah boleh dibilang A himpunan bagian dari B? Gitu sih. Paham kan? Oke, paham. Maksud saya paham. Intinya dapat. Oke. Intinya, terima kasih. Oke, saudara menanyakan perbedaan dari himpunan bagian dan bagian sejati ya. Itu maksudnya kan? Iya, betul. Ah, Betul. perbedaannya, ini perlu penekanan ya. Nah, untuk penekanan di sini poin A dan D. Nah, ini himpunan bagian. Nah, ini simbolnya nih. Mas, kenapa dikatakan himpunan bagian? Karena di sini, kembali ke sini, definisi sini. Himpunan bagian itu kita tulis ini apabila setiap anggota A juga ada anggota B. Berarti ada anggota yang sama isinya. Maksudnya gimana? Kita lihat contoh. Himpunan A itu adalah ada 2, 3, 4. Ambillah X itu elemen dari A. Dan di mana A itu ada 2, 3, 4. Maka X itu juga elemen B. Kenapa dikatakan X itu juga elemen B? Kita misalkan itu. X itu elemen B. B ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah 2, 3, 4 itu juga terlibat dari himpunan A? Ada nggak? Kita sebutkan X itu. Termasuk juga enggak anggota itu yang dimisalkan X itu? Gimana? Masuk kan? Makanya dikatakan
anggota A itu juga ada di anggota B. Walaupun ada anggota yang tambahannya itu. Ada tambah, ada yang ditambah anggotanya. Kayak himpunan B ini ada 1 dengan 5. Padahal himpunan A-nya 2, 3, 4, himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Nah, makanya perlu penekanan di sini. Apabila anggota ini ada, ini kan anggota A, tapi di B juga ada 2, 3, 4 juga gitu. Walaupun juga ada beda tipis lah gitu kan. Makanya dikatakan himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Sekarang kalau himpunan bagian sejati bedanya di mana? Maksud apa perbedaannya? Himpunan bagian sejati itu maksudnya gimana? Misalnya kita lihat di sini, kita lihat poin D tadi ya. D yang membuktikan tadi bahwa Ya, A subset B, C. iya, poin di Kita lihat di Bonte. sini. Kita lihat di sini. A 2, 3, 4. C 5, 4, 3, 2, 1. Oke, betul. Oke lah kalau 2, 3, 4 juga terlibat di C. Betul. X itu elemen dari A. Maka X juga elemen dari C. Sehingga dikatakan A himpunan bagian dari C. Ambil, pilihlah. C ini kan ada 1, 5. Di mana juga anggota dari C. Tapi, ada tapinya. Himpunan A ini tidak ada anggota yang 1 dengan 5. Berarti dikatakan, sehingga dikatakan 1,5 bukan anggota dari A. Maka dikatakan A ini tidak sama dengan C. Himpunan A ini tidak sama dengan himpunan C. Karena ini A himpunan bagian dari C dan A tak sama dengan C, kita simpulkan bahwa A itu subset C, himpunan bagian sejati C. Kalau kita bikin A subset B juga sama itu. Pasti sama. Kalau Anda ubah misalnya ubah pun soalnya A subset C, A subset B juga sama itu. Nggak ada ngaruhnya. Iya. Hanya saja B dengan C itu pindah tempat aja itu. Kan? Berarti mohon maaf untuk poin A sama D itu kan ya bisa digunakan sama, tapi perbedaannya kan di Pada himpunan. angka saja urutan. Ya. AA. Berarti yang poin A itu yang awalnya A himpunan bagian dari B, berarti bisa dikatakan A himpunan bagian sejati dari B, gitu. Ini kita kalau kita ini kan kita mengikuti pertanyaan saja ini sebenarnya. Apakah ini bisa juga ini sebenarnya Iya. ini mengikuti pertanyaan nih. Kalau kita sambung lagi ini lebih panjang lagi nih. Sebenarnya serupa juga dengan D nanti. Kalau nanti kita bikin asap pertanyaannya tadi kita lihat pertanyaannya tadi. Makanya kita lihat pertanyaannya. Iya. Perbedaannya di situ. Jadi kembali lagi ke pertanyaan sih, ya Pak ya. Ya, sebenarnya ini mengenai pertanyaan yang dituju. Kecuali memang A ini Iya. ditanyakan A subset B baru. Sama kayak jawabannya pada poin D tadi. Iya. Nah, paham kan? Oke. Perbedaannya kan? Oke. Perbedaannya Ya, adalah iya. hanya terletak pada anggota-anggota banyak anggota itu ada sama atau tidak kepada kedua himpunan. Walaupun cuma ada inputnya ada tambahan sedikit lah gitu kan. Oke, paham sampai sini sudah? Iya, mungkin ya Ya. sedikit paham sih Pak, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Karena ya itu yang saya sedikit Bikin bingung bingung. ya. Kalau Sebenarnya saya pelajari di buku kayak bingung sih apa sih solusinya dari perbedaan itu tadi. ya, Ternyata ya kembali lagi ke pertanyaan sih Pak, gitu ya, ya. betul. Kembali ke pertanyaan. Dia Oke. di sini kan cuman diminta hanya periksa apakah A himpunan bagian dari B. Hanya diminta A himpunan bagian dari B saja. Tidak diminta A himpunan bagian sejati. Kalau diminta A subset B disimbol kayak C gitu, nah itu baru ya itu dicari lagi, ditinjau telusuri lagi seperti pada poin D. Nah, itu maksudnya. Oke, siap. Terima Paham kasih kan? Pak, paham Pak. Oke, Terima oke. kasih banyak. Iya. Oke, Kasih. sip. Sama-sama. Satu lagi. Tadi ada dua tadi. Dua tadi pertama nih udah. Halo? Ya. Ya.
Saya sebenarnya pertanyaannya serupa dengan Mas Dimas ya. Oh, Mas Dimas saja. Ya, tapi berarti kalau misalnya di poin D, itu berarti A itu bisa dibilang himpunan bagian dari C dan A itu himpunan bagian sejati dari C. Bisa dua. Bisa. Kalau kita lihat isi himpunannya, anggota himpunannya, termasuk itu. Kalau seandainya kita tidak punya pertanyaan ya, ini kan karena kita dibatasi sama pertanyaan, bisa aja kita katakan A itu himpunan bagian dari B. A itu juga himpunan bagian dari C. Gitu ya. Bisa Bukan, juga bukan. kita katakan A itu himpunan bagian sejati dari B. A himpunan bagian sejati dari C. Itu paham kan? Sebenarnya kembali kepada pertanyaan yang diminta. Gitu. Tapi ada nggak sih kasus khusus yang membedakan harus pakai himpunan bagian atau harus pakai himpunan bagian sejati? Itu sebenarnya tidak ada. Tidak Tidak ada. ada masalah kasus khusus itu belum ada. Tidak ada sejauh ini. Biasanya pada himpunan ini dia lebih umum gitu. Penggunaannya lebih umum gitu. Bahkan kalau pada pada analisis real saja, itu lebih umum penggunaan ini. Lebih luas gitu. Makanya ini sebagai materi dasar supaya mudah pemahamannya. Bagaimana kita bisa tahu ini himpunan bagian himpunan bagian yang mana himpunan bagian sejati. Nah, di sini perbedaannya. Kita karena dibatasi sama pertanyaan, maka dicari hanya seputar itu aja. Kalau seandainya ditanya tadi seperti yang saya sebutkan tadi, himpunan A itu subset B. Nah, itu makanya tadi diperjelaskan seperti poin D tadi jadinya, gitu. Sebenarnya tidak ada masalah. Oke, Jelas terima ya? kasih. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Yang masih ragu dengan penjelasannya atau modulnya? Modulnya pas dibaca ternyata masih bingung gitu. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Saya lanjutkan pada tentang himpunan komplement. Nah, nanti sisanya contoh bisa dipelajari sendiri nanti itu. Di sini pasti sama itu. Hanya beda edisi nanti itu. Oke, kita lanjutkan pada himpunan komplement. Himpunan komplement A adalah himpunan bagian S yang anggotanya bukan anggota A. Diberikan notasi A komplement, ada C pangkat bentuk pangkat di mana ini kurang awal ya. Ini ada ketinggal nih. Macam-macam ada ketinggal. Mudah-mudahan di modul tidak ketinggal ya. Tidak ketinggal nih. Ada kurang awal ketinggal nih. X dan demikian sehingga X elemen S. S itu himpunan semesta, himpunan bagian S ya. Tapi X bukan anggota dari A. Bagaimana cara memahaminya? Kita lihat contoh nanti. Kita lihat contoh. Nah, di sini. Misalkan diketahui himpunan semesta S 0123456789. Kita tahu ada S. Jika A sama dengan 13579, maka A komplement adalah siapakah selain dari anggota A ini, tapi ada di anggota S. Itulah A komplement. Kita lihat. S ini ada terlibat juga anggota A yaitu 13579. Tapi 02468 itu bukan anggota A. A itu yang dikatakan A himpunan komplement A. Sehingga disimbolkan seperti ini, A komplement sama dengan 02468. Begitu juga dengan jika B sama dengan 135, maka B komplement sama dengan 0246789. Begitu juga dengan C. 0123456788, maka C komplement adalah 9. Nah, begitu juga dengan D 0123456789, maka D komplement adalah himpunan kosong karena tidak punya anggota lagi. Karena himpunan D ini semua anggotanya terlibat di S, maka dikatakan himpunan kosong atau simbol lainnya
Atau simbol lainnya bisa juga seperti ini. Ya, kurung-kurung awal kosong aja isinya, biar 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 kosong itu aja. Boleh. Oke, salah. Oke, nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Sama kayak yang nih tentang seputar huruf. Misalnya S adalah mana hurufnya A, B, C sampai Z, itu huruf ya, kita seputar tentang huruf. Nah, kalau kita pecah vokal itu, V itu ada vokal A, I, W, O, K itu konsonan, kemudian K, mana B, C, D sampai Z. Nah, kemudian kalau kita bikin, V itu adalah komplement dari K. Maksudnya gimana? V itu sama dengan komplement dari K. Maksudnya selain dari K ini kan ada cuma B, C, D, F, G, H, J, dan seterusnya. Nah, selain dari itu kan huruf vokal. Huruf vokal tidak ada. Makanya dikatakan V itu adalah komplement dari K. Nah, begitu juga sebaliknya. Sama. Jadi seperti itulah tentang himpunan komplement. Himpunan komplement ini mudah dipahami. Pasti mudah dipahami. Oke, selanjutnya tentang himpunan kuasa. Himpunan kuasa ini koleksi dari himpunan bagian dari A. Bisa ditulis dengan PA. Untuk mempermudah pemahaman, kita contoh, ada dua, jika A sama dengan 1,2, maka himpunan kuasa PA adalah PA sama dengan pertama himpunan kosong kedua himpunan 1, himpunan 2, himpunan 1,2. Itu namanya himpunan kuasa. Di mana di dalam himpunan itu terdapat himpunan lagi. Ada himpunan lagi seperti itu. Begitu dengan jika B sama ABC, maka himpunan kuasa bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau kita mempraktisi lebih cepat, biar tahu itu berapa banyaknya anggota, bisa Anda gunakan seperti ini. Misalnya PA sama dengan 2 berpangkat N, di mana N adalah banyaknya anggota dari himpunan itu. Nah, itu untuk kesimpulannya. Nah, kita lihat contoh tadi. Salah. Lihat tadi, nah ini dia. Kalau kita lihat tadi, misalnya cuma 1, 2. Kalau kita bikin cuma 2 kuadrat. 2 kuadrat itu kan 4. Berarti ada 4 anggota himpunan. Himpunan itu dalam himpunan lagi. Itu namanya himpunan kuasa. Kalau bahasa yang lebih mudah dipahami, himpunan kuasa itu ada satu himpunan. Di dalam himpunan itu anggotanya terdiri dari himpunan. Bercabang gitu. Berantai gitu. Nah, ini macam inilah contohnya. Nah, bercabang ya. Nah, ini ada lagi sebenarnya. Nah, itu maksudnya. Lebih kurang seperti itu. Nah, kita lihat contoh. Mudah ini. Dikategorikan mudah ini. Nah, tinggal langsung aja ini. Nah, ini kan contohnya sama kayak yang tadi itu, tak beda jauh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Oke, thank you. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Bertanya. Oke, mohon izin Pak bertanya. Ya boleh. Tadi kan sudah kan himpunan komplement sampai Kurang jelas ya suaranya. sudah paham sih. Gimana tadi? Tadi kan sudah dijelaskan mengenai himpunan komplement sama himpunan kuasa. Ya. Satu yang saya tanyakan Pak, untuk himpunan kuasa, Himpunan kuasa ya. misalkan poin A ya, jika A sama dengan kurung kurawa 1, 2, maka himpunan kuasa P atau power set dari himpunan A adalah sama dengan himpunan kosong 1, 2, 1, 2. Nah, untuk himpunan kosong itu tetap ditulis, Pak. Dan Tetap kenapa ditulis. kok tulis? Atau memang rumusnya begitu? Memang seperti itu. Memang Kalau tadi dari saya nanya, Pak ya. Iya. Kalau mengenai himpunan kuasa,
koleksi semua himpunan bagian. Nah, termasuk juga himpunan kosong. Nah, misalnya ada A1,2 itu berapa sih koleksinya gitu kan? Nah, di dalam himpunan itu termasuk juga terlibat himpunan kosong. Himpunan kosong juga termasuk dalam himpunan kosong itu sebenarnya masih ada itu. Itu masih dikategorikan himpunan juga. Walaupun memang sejatinya tidak ada anggota, gitu kan? Tidak Oh memiliki ya. anggota. Tetap juga diinput himpunan kuasa. Tetap dimasukkan, tetap diinputkan. Ada lagi? Oke, Halo, cukup. halo. Ah, Ya. Sebentar. makasih, Pak. Yang mau Oke, bertanya tadi, makasih, Pak. Mati? Sudah. Oke, sip. Oke, udah paham. Selanjutnya? Makasih. Halo, saya juga ingin bertanya. Hmm. Untuk himpunan komplement itu lambangnya A atas C itu atau yang garis ya? Apa bisa dua-duanya? Yang K, misalnya kayak contoh di C itu kan K garis atas itu ya. Itu kan himpunan komplement juga berarti apa? Atau yang C, yang kayak di contoh 118 A C gitu. A Oh, A iya. C gitu. Itu Iya, iya. berarti Betul, kayak betul. gitu. Pada umumnya itu pakai C banyak kan. Yang pakai C. Kalau yang ini mungkin ini kan sebagai contoh saja. Biasanya kan kalau pada umumnya pada himpunan itu pakai C banyak kan. Ditulis pakai C yang dalam pangkat itu macam ini. Contoh 118 nih. Kebanyakan pakai yang C. Kalau yang pakai garis ini tidak. Ini baru baru kali ini saya baca ini. Ada pakai garis ini. Setahu saya itu pada umumnya itu pakai C itu juga bisa. Pakai C yang Oke. lebih umum. Lebih umumnya pakai itu. Oke. Umumnya pakai ya. Baik, terima kasih. Oke, sip. Ada pertanyaan yang lain? Ada? Ayo dong, jangan malu dong. Ini baru halaman ke-12 baru. Masih banyak lagi nih. Ini baru latihan-latihan. Latihan ini nanti silakanlah latihan sendirilah. Mandiri. Aman. Wah, Kak. Ini Pak Pramadana Primarianto nih aman terus nih. Oh, berarti paham nih. Oke, tak apa. Tak apa. Nanti kita lanjutkan. Kita lihat selanjutnya tentang ini nanti latihannya bisa dicek dilatih sendiri ya. Ini masih banyak lagi nih. Ini baru seputar tentang himpunan baru. Baru tentang himpunan. Ini 3 SKS nih. 3 SKS itu aja 250 menit. Iya, 250 menit tuh isinya. Bukan 250 menit. 150 menit. Kalau hitungan SKS ya pada umumnya. Kalau kuliah di kampus umum, satu SKS itu berisi 1 SKS terdiri dari 50 menit. Di UT ini khususnya pada prodi matematika murni itu kebanyakan 3 SKS, 4 SKS. 2 SKS cuma beberapa mata kuliah itu. Tidak banyak. Banyak 3, 3, 4 itu. Nah, makanya itu lumayan. Emang sedikit kelihatannya mata kuliahnya, tapi SKS-nya tinggi tuh. Makanya dalam hal ini untuk rekan-rekan udah lebih optimal lagi ya dalam perkuliahannya karena SKS-nya lumayan tinggi. Kalau rendah apa nilainya, maka sulit juga, maka bisa anjlok itu IP-nya itu. Makanya bagi rekan-rekan ini kan banyak yang baru nih. Kalau bisa diperbaguslah di semester awal ini, dibaguskan nilainya. Lagian kan di semester awal ini kan mungkin ada yang kebanyakan materi umum ya, di mata kuliah umum lah gitu, masih pendidikan kewarganegaraan, masih bahasa Indonesia dan sebagainya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan tentang operasi himpunan dan sifat-sifatnya. Nah, masih kita pada materi tadi itu masih terbawa ke sini. Nah, cuman di sini ada tambahan baru lagi yaitu operasi himpunan dan sifat-sifatnya. Nah, operasi himpunan itu nah tahulah ya kan dalam matematika itu kan ada namanya operasi. Operasi itu yang mana itu? Kita tahu kan pada umumnya kan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Nah, di sini kalau dalam himpunan itu
ada gabungan, irisan, selisih, selisih simetris, dan lain-lain. Ini kita bahas dalam materi ini. Kita lihat di sini operasi himpunan. Misalkan A himpunan bagian dari S dan B himpunan bagian dari S. Nah, maka kita pahami yang pertama, gabungan himpunan A dan B diberikan notasi A union B, A union B, union ya kalau bahasa Inggrisnya itu union, macam U ini adalah himpunan yang anggotanya milik A atau B atau keduanya. Nah, kalau dituliskan A union B, A gabungan B sama dengan kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal sebenarnya ini ketinggal lagi nih. X demikian sehingga X anggota A dan X juga anggota dari B. Itu ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ingat ya, yang diarsir hanya pada lingkaran saja, tidak di luar. Itu makanya itu ada perbedaannya. Kalau semesta ini semua ini terlibat nih. Di dalam lingkaran terlibat, yang di luar pun terlibat. Di luar lingkaran. Itu yang dinamakan himpunan semesta. Selanjutnya irisan. Irisan himpunan A dan B diberi notasi A, irisan B adalah himpunan macam U kebaliknya. Simbolnya adalah himpunan yang anggotanya sekaligus milik A dan milik B. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, pada himpunan A ada beberapa anggota yang sama dengan anggota B. Sehingga kalau kita lihat di sini, A irisan B sebenarnya X demikian sehingga X anggota A, X juga anggota dari B. Kalau definisi ya, kalau tulisan definisi. Selanjutnya, nah kalau lihat dari ini diagram Venn ya. Nah, pengenalannya ini diagram Venn. Ini mungkin SMP sudah belajar ini. Tentang himpunan sudah belajar ini SMP. Nah, ini diagram Venn di mana di diagram Venn itu terdapat beberapa lingkaran, ada yang sampai 3, ada yang 2. Ini 2 pada umumnya, kita bahas dulu. Nah, di sini A irisan B. A irisan B ini yang diarsir adalah yang ini. Yang saya tandai warna merah ini. Pakai spotlight. Nah, itu irisannya. Yang ini enggak terlibat. Selanjutnya, himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika A irisan B adalah himpunan kosong. Saling lepas maksudnya gini. Berarti simbolnya adalah A. Oh, saling lepas ini ya. Ini gambarnya kebalik ini. Ini maksudnya. Ini terbalik ini, harusnya gini. Nah, supaya tidak keliru ya. Itu yang dimasukkan yang lepas. Maksudnya himpunan kosong adalah jika dua buah himpunan ternyata tidak memiliki anggota yang sama kedua-duanya. Itu yang dikatakan himpunan saling lepas. Nah, ini yang saya panah ini. Ini perbedaannya gitu. Oke, selanjutnya tentang tentang selisih. Selisih paham lah ya, pasti simbolnya ada tanda kurang. A kurang B, himpunan yang anggotanya milik A tetapi bukan milik B. Jadi A kurang B dengan X demikian sehingga X anggota A, X bukan anggota B. Di sini nah, nanti kita pahami nanti. Ini baru definisi-definisi yang ada. Begitu. Kalau kebalikannya juga sama demikian. Sama itu definisinya. B kurang A adalah himpunan yang anggota milik B tapi bukan anggota milik A. Selisih simetris ataupun jumlahan. Oh, maksudnya ini ya nama lainnya. Selisih simetris ataupun jumlahan adalah himpunan bagian A dan B adalah yang anggotanya A atau B tapi tidak keduanya. Maksudnya gini. Ada dua himpunan tapi kita tidak menghitung, tidak menginput yang irisan ini. Nah, makanya dikatakan A tambah B dengan X dengan sehingga X
anggota dari A union B, X bukan anggota dari A irisan B. Kita lihat contoh. Ada sebuah diagram Venn di mana himpunan A ini kayak sini ya. Misalkan S sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 di mana A 1 2 3 4 5, B 4 5 6 7 8 9. Sekarang kita lihat 4 5 6 7 8 ya. Kita tanya apa jika A union B, berapa itu dapat? Tentu jelas 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, bagaimana cara memahaminya? Kita lihat di sini. A kita input dalam ini dalam lingkaran 1 2 3 ada 6 7 8. Ini kan A dan B. A dan B ini yang sama hanya 4 dan 5. Berarti kita input di sini adalah 4 5. Nah, sehingga sisanya adalah ini ada selain dari 4 dan 5 ada 1 2 3 di himpunan A ya 1 2 3. Di B juga di 6 7 8. Ada di selain A dan B adalah S. S ini semua ada input tinggal 9. 9 berarti di luar lingkaran. Berarti 9 ini di luar. Makanya ditulis seperti ini pada diagram Venn ini. Nah, begitu juga dengan A irisan B. A irisan B tadi yang kita ketahui tadi adalah di mana himpunan A, anggota himpunan A itu juga ada di himpunan B, yaitu 4 dan 5. Kemudian begitu juga dengan A dikurang B. A dikurang B itu kita lihat sini. Di mana A ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 4, 5, 6, 7, 8. Kan A ini kan ada yang sama anggota A-nya. Anggota A itu 4 dan 5. Nah, tapi kita di B juga tidak ada. Tidak semuanya. Berarti disimpulkan bahwa hanya 1, 2, 3 saja yang diimport. Nah, ini seperti yang di arsiran tadi ya. Penjelasan pada arsiran tadi. Begitu juga B dikurang A. Yang dijumpai hanya 6, 7, 8. Jadi seperti itu. Selanjutnya A komplement. A komplement di sini maksudnya himpunan A ini yang kita ketahui adalah 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini selain dari 1, 2, 3, 4, 5 yang kita tahu kan hanya 6, 7, 8. Kita tulis 6, 7, 8, 9 ya. 9 juga masuk. Karena selain dari anggota A ya. Kenapa nggak masuk yang A yang irisan ini? Kenapa nggak masuk gitu? Karena itu sudah diinput karena sudah terlibat dalam gabungan irisannya karena sudah terlibat dalam irisan. Maka dalam hal ini komplement itu selain dari yang anggota dari irisan dua himpunan dan anggota dari A. Nah, itu terlibatnya. 4, 5 ini nggak termasuk. Berarti termasuk cuma 6, 7, 8, 9. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan A union B, A gabungan B, komplement? Nah, kita tahu A union B itu 1 sampai 8 ya. Nah, ternyata yang komplement selain dari itu hanya 9. Nah, itulah lebih kurang. Selisih simetris. A tambah B, selisih A kurang B, union B kurang A. Selisihnya ya. Nah, 1, 2, 3, union 6, 7, 8. Berarti kita tidak menginput irisan. Berarti sehingga diperoleh 1, 2, 3, 6, 7, 8. Begitu contohnya. Contoh lain juga demikian. Nah, inilah sifat-sifat operasi himpunan. Nah, inilah contohnya berbagai hukum-hukumnya. Misalkan S himpunan semesta, jika A himpunan bagian S, B himpunan bagian S, C himpunan S ada 3 ya, maka A gabungan S itu termasuk himpunan semesta. Nah, ini bisa dibaca sendiri di modul atau di RBV. Silakan dicek nanti. Banyak ini anggota kesimpulan ini. Berlaku semuanya. Ini pembuktiannya beberapa yang ada.
Nah, selanjutnya kita lihat di sini perkalian Kartesius, di mana perkalian Kartesius ini merupakan konsep yang mendasari pembuatan grafik fungsi pada bidang atau dimensi 2. Nah, ini di dasar-dasarnya. Ini kita bahas sekilas saja tentang perkalian Kartesius. Itu sebenarnya ada nanti di kalkulus 3 itu pembahasan ini. Kalkulus 3 nanti karena akan mengarahkan grafik yang berupa dimensi 2. Ya jelas ya, dimensi 2 itu seperti apa? Seperti persegi panjang, persegi, belah ketupat itu ya model grafiknya. Nanti akan dipahami pada kalkulus 3. Ini tapi kita perlu juga memahami lebih yang dasarnya. Maksudnya gimana sih perkalian Kartesius ini? Nah, kita lihat di sini. Bila diketahui dua himpunan A dan B, maka pasangan terurut dua objek A dan B. Kita tulis A, B, di mana untuk A itu elemen A dan B elemen B. Dua pasangan terurut dikatakan sama, yaitu A, B sama X, Y. Jika dan jika X, A sama dengan X, dan B sama dengan Y, untuk A, X elemen dari A, B, Y elemen dari B. Nah, kalau secara formal kita lihat di sini, kita definisikan seperti berikut. Jika A dan B dua himpunan tak kosong ya kata kuncinya, maka perkalian Kartesius diberikan notasi A cross B. Nah, disimbolkan dengan perkalian adalah himpunan pasangan terurut A, B. Dengan A elemen A, B elemen B dapat dan ditulis A cross B dengan A, B sedemikian sehingga A elemen A, B elemen B. Himpunan A dapat dianggap sebagai sumbu datar dan himpunan B sebagai sumbu tegak. Nah, sumbu datar maksudnya berarti pada sumbu X ya, sumbu datar. Himpunan B sebagai sumbu tegak itu vertikal. Tegak horizontal atau vertikal? Vertikal. Vertikal. Horizontal baru sumbu datar. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita lihat di sini. Diketahui A sama dengan A1, A2, A3, B, B1, B2. Tentukan perkalian Kartesius A cross B. Dan kita pertanyaan di sini. Kita lihat di sini A cross B. Pertama kita cek dulu A1. A1 diinputkan dengan B1. Digandengkan dengan B1. A1 digandengkan dengan B2. Begitu juga boleh juga seperti ini. Anda mengurutkan seperti ini. A1 digandengkan dengan B1 dulu, kemudian A2 digandengkan dengan B1, A3 digandengkan dengan B1 juga boleh. Kemudian A2 digandengkan dengan B1, A1 digandengkan dengan B2, A2 digandengkan dengan B2, A3 digandengkan dengan B2. Hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan B. B1 digandengkan dengan A1, B1 digandengkan dengan A2, B1 digandengkan dengan A3. B2 digandengkan dengan A1, B2 digandengkan dengan A2, B2 digandengkan dengan A3. Sehingga diperoleh B cross A itu sama sekian. Nah, itu gambarnya kita lihat sini. Nah, lebih kurang seperti itu. Pasti dia memuat dimensi 2. Jadi seperti itu ya. Berupa titik-titik koordinat gitu. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita lihat di sini. Yang melalui angka ya. Diketahui M sama dengan negatif 1, 2, 4. Dan N negatif 3, negatif 2, 1, 2. Tentukan M cross N. Gambarkan hasil perkalian Kartesius M cross N. Tentukan N cross M. Lihat di sini. Nah, jelas ya. Sama kayak tadi metodenya. Digandengkan himpunan M dengan E. N anggota-anggotanya. Negatif 1 dengan negatif 3. Negatif 1 dengan negatif 2. Negatif 1 dengan 1. Negatif 1 dengan 2. Kemudian 2 dengan negatif 3. Dan seterusnya. Nah, nanti diperoleh grafik ini. Silakan input melalui koordinat Kartesius. Boleh. Nah, silakan diinput. Hasilnya pasti dalam bentuk dimensi 2.
Begitu juga dengan pencarian N cross M. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tentang operasi-operasi himpunan dan perkalian Kartesius. Apakah ada pertanyaan? Ada? Aman, lanjut. Materi sudah selesai nih. Tidak ada lagi, tinggal latihan ini. Sudah nggak ada lagi nih. Materinya sudah habis. Modul 1 sudah selesai. Tinggal latihan-latihan saja lagi ini. Di modul. Nah, ini di modul semua nih sini. Nah, loh. Tak ada lagi, selesai. Sudah pertanyaan sampai di sini? Pada materi ini? Ada? Atau yang kurang paham, ada yang masih ngestak di ngebug lah di tiba-tiba. Ada? Oh, aku belum ada, Kak. Tapi Kak, kalau misalnya nanti aku buka modulnya terus tiba-tiba ngeblank nge-lag gitu, izin tanya di grup ya, Kak. Apa tuh? Izin tanya di grup kalau misalnya pas aku buka modulnya terus nemu yang kayak aku ngeblank nggak tahu Oh, gimana misalnya. mau ada yang kurang paham. Oke, sip. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tak ada? Tak ada? Kalau tidak ada, cukup sekian pertemuan kita pada malam ini. Sudah sudah 2 SKS nih ya. Saya meet nih sebentar nih. Satu modul itu. Nanti ada satu pertemuan mungkin tuh yang memuat yang terlibat 2 modul nanti itu. Tapi tak jadi masalah, kita lihat aja nanti. Nah, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan mudah-mudahan dapat dipahami apa yang saya jelaskan. Bagi rekan-rekan yang masih bingung dengan materinya, silakan boleh dicapri, boleh di grup setelah. Yang penting adalah bertanya sedikit lah. Jika misalnya bingung gitu kan. Kalau tak bingung ya tak ditanyakan, tidak masalah. Kembali kepada pribadi masing-masing. Karena di UT ini sistemnya sistem mandiri ya. Belajar juga mandiri, ini mandiri, semua mandiri. Tapi di balik mandiri kita butuh juga orang gitu. Kita nggak mau hidup, kita sebagai manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti butuh bantuan orang lain kan gitu kan. Kita ingin menjadi orang pintar, tidak mungkin pintar sendiri. Kita pasti ada bantuan dengan orang lain. Jadi seperti itu. Jadi demikian pertemuan pada malam ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Jamnya belum tahu, nanti kabarin di grup minggu depan. Jelas setiap Jumat setiap Jumat malam kita meet lah insyaallah Kota Dalangan. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.